Saat itu Chen dan Xian kembali mendapatkan masalah. Hal itu membuat Xian langsung memanggil Fiona untuk mendiskusikan jalan keluar yang akan Xian lakukan. Fiona pun dengan senang hati siap untuk membantu Xian. Di sisi lain Shui sedang mengkhawatirkan Xian karena Shui takut jika artikel yang ia buat malah membawa Xian dalam masalah. Di malam hari ketika Xian pulang ke rumah Shui langsung menyambut Xian dengan begitu baik. Xian pun sedikit curiga akan hal itu. Ternyata Shui benar-benar takut jika artikelnya akan membuat Xian kesusahan tetapi Xian tetap memuji artikel yang dibuat oleh Shui. Xian juga tidak menyalahkan Shui atas masalah yang menimpa dirinya karena semua itu tidak ada hubungannya dengan Shui namun Shui tetap ingin membantu Xian dan kali ini ternyata Xian ingin bertemu dengan Yang untuk membicarakan perusahaan Chen. Mengetahui hal itu membuat Shui ingin ikut dalam pertemuan mereka tetapi Xian melarang Shui dan Xian pun mencubit pipi Shui seperti ia sedang sangat gemas pada Shui. Keesokan harinya Xian benar-benar bertemu dengan Yang. Ternyata kedatangan Xian di sana karena ia ingin mengajak perusahaan Yang untuk bergabung bersamanya dan Chen sebab perkembangan proyek Profesor Bruce belum mengalami kemajuan, dan kerjasama yang ditawarkan Xian akan membuat perusahaan Yang bisa mengatasi tantangan teknologi. Di sisi lain Shui juga sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak berselang lama tiba-tiba saja Shui melihat berita bahwa Song Yulan memeluk laki-laki di rumah sakit. Berita itu benar-benar membuat Shui terkejut karena laki-laki itu adalah Xiaoming kakak ipar Xian. Hal itu membuat Shui langsung menghubungi Xian namun Shui malah mendapatkan kabar bahwa Qin Yu sedang berada di rumah sakit karena kecelakaan. Mendengar hal itu membuat Shui bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Shui langsung menanyakan kondisi Qin Yu pada Xian. Beruntung tidak terjadi hal yang buruk pada Qin Yu. Shui juga memberitahu berita tentang Song Yulan dan Pak Xiaoming pada Xian namun Shui heran mengapa Xian malah sangat tenang mendengar berita tersebut. Shui juga sangat menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh idolanya pada kakak ipar pacarnya sendiri. Tak berselang lama tiba-tiba saja Xian menyapa kedatangan kakaknya. Shui yang menyadari bahwa kakak Xian adalah Song Yulan menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka. Akhirnya mau tidak mau Shui langsung menyapa Song Yulan. Shui juga tidak tahu harus berbuat apa karena Song Yulan sudah mendengar semua ucapan Shui. Hal itu pun benar-benar membuat Shui kesal pada Xian. Lalu mereka pun menjenguk Qin Yu di ruangannya. Setelah selesai mereka juga mengantarkan Song Yulan yang sudah akan pergi namun sebelum pergi Shui sempat meminta maaf pada Song Yulan karena Xian juga selama ini tidak memberitahu kebenaran itu pada dirinya. Alhasil Shui benar-benar marah pada Xian walaupun Xian terus saja mencoba membujuk Shui akan tetapi Shui tetap tidak luluh. Bahkan Shui memilih untuk pulang ke rumahnya tetapi sesampainya di sana Shui malah tidak bisa masuk ke rumah. Namun Shui tetap mencari cara lain dan kali ini Shui ingin menginap di rumah Ruo tetapi sesampainya di sana Shui dibuat terkejut karena melihat Ji yang berada di rumah Ruo. Bahkan mereka juga memakai piyama yang sama. Akhirnya Xian pun langsung membawa Shui untuk pergi dari sana. Sesampainya di rumah Shui masih saja ngambek pada Xian. Tetapi ketika Xian menyiapkan makanan untuk Shui, Shui pun sangat lahap memakan semua makanan tersebut. Namun ketika mereka kembali membahas Song Yulan Shui langsung berhenti makan dan pergi meninggalkan Xian karena Shui masih sangat malu pada Song Yulan bahkan Shui juga mengunci pintu kamar Xian. Xian pun mencoba mengetuk pintu tapi Shui malah menyuruh Xian tidur di sofa ruangan tamu. Tak kehilangan akal akhirnya dengan menggunakan kunci cadangan Xian berhasil masuk ke kamar. Melihat kedatangan Xian membuat Shui segera mengusirnya namun usaha itu pun gagal karena Xian sudah langsung menggendong Shui dan membawanya ke ranjang. Xian juga sedang ingin membuat Shui menjadi tidak berdaya tetapi tak disangka Ruo malah mendengar perkataan Xian. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat malu. Di malam berikutnya Ibu Shui mengirimkan pesan pada Shui. Ternyata Ibu Shui sudah mengetahui siapa pacar Shui yang sebenarnya, lalu ketika Shui sedang mandi tiba-tiba saja ibunya menelpon. Xian yang mengetahui hal itu langsung mengantikan Shui untuk menjawab telepon ibunya namun Xian benar-benar pria yang jujur karena ia memberitahu ibunya jika Shui sedang mandi. Jawaban itu membuat Ibu Shui sangat terkejut.
Tak hanya ibunya, Shui juga terkejut karena Xian menjawab telepon ibunya. Alhasil Shui langsung menghubunginya ibunya kembali. Beruntung suasana saat itu masih baik-baik saja. Lalu Shui pun mulai menggoda Xian karena Xian asyik saja membaca buku dan menghiraukan dirinya. Keesokan harinya Xian membaca Shui untuk bertemu keluarga Xian. Sebelum masuk ke rumah Shui benar-benar terlihat sangat gugup, namun Xian berhasil menumbuhkan kepercayaan diri Shui dengan pujian yang Xian berikan. Shui juga disambut dengan begitu baik oleh keluarga Xian. Shui juga makan bersama keluarga Xian dan mereka terlihat saling mengobrol dengan suasana yang penuh keakraban. Di hari berikutnya Shui benar-benar terkejut dengan kedatangan ibunya di rumah Xian. Bahkan ibu Shui dan Xian datang bersama. Hal itu sempat membuat Shui curiga. Lalu mereka pun makan malam bersama. Setelah melihat perlakuan Xian pada Shui, ibu Shui menjadi sangat tenang karena Xian bisa menjaga dan memperlakukan Shui dengan begitu baik. Saat itu dua orang petinggi pemegang saham di perusahaan Xian menemui ayah Xian. Mereka kecewa karena Xian bekerja sama dengan dog house perusahaan Yang dan berbagi hasil keuntungan dan itu sangat beresiko. Ayah Xian tentu saja sedikit syok mendengar hal tersebut. Situasi rumit yang menimpa perusahaannya tentu saja membuat Xian menjadi panik, apalagi pihak media juga sudah mengetahuinya.